Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada dosen pengampu mata kuliah farmakologi klinik, yaitu Ibu dosen apoteker Mira Febrina, Magister Sains, yang telah memberikan waktu kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami mendiskusikan yaitu tentang obat-obat kemoterapeutik 1, di mana saya tidak sendiri. Di sini kami mau beranggotakan 8 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Yusuf Hanafiah. Yang kedua, Nadia Ramadhani Putri. Yang ketiga, Nadira Salsabila. Yang keempat, Natasha Aulia. Yang kelima, Naisha Anggita. Yang keenam, Nur Fadila Izati. Yang ketujuh, Putri Salwa. Dan yang kedelapan, Rachel Devi Tricia. Baik, lanjut saja ke pembahasan. Di sini kami topik pembahasan yang pertama itu ada antibiotika, yang kedua obat anti jamur, yang ketiga obat anti amuba, dan yang keempat obat antivirus. Selanjutnya itu kemoterapi. Kemoterapi ini adalah obat atau zat yang berasal dari bahan kimia yang dapat memberantas dan menyembuhkan penyakit atau infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, amuba, fungi, protozoa, cacing, dan sebagainya tanpa merusak jaringan tubuh manusia. Kemoterapi ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu antibiotika, antivirus, anti jamur, dan anti amuba. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu ada antibiotika. Antibiotika berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari anti sama dengan lawan, bios sama dengan hidup. Adalah zat-zat yang dihasilkan oleh mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi mikroba jenis lain. Sedangkan toksisitasnya terhadap manusia relatif kecil. Antibiotik juga dapat dibuat secara sintetis atau semi sintetis. Ada mekanisme kerjanya. Yang pertama itu ada menghambat sintesa dinding sel. Beberapa jenis antibiotik seperti penisilin dan cefalosporin bekerja dengan cara mengganggu pembentukan atau struktur dinding sel bakteri. Hal ini dapat menyebabkan bakteri menjadi rapuh dan mudah lisis atau pecah. Kemudian ada menghambat sintesa protein sel. Beberapa jenis antibiotik seperti tetrasiklin dan aminoglikosida bekerja dengan cara mengganggu sintesis protein bakteri. Hal ini dapat menyebabkan bakteri tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Kemudian ada menghambat pertumbuhan pembentukan asam-asam inti, yaitu DNA dan RNA. Jenis antibiotik seperti quinolone dan rifampicin bekerja dengan cara mengganggu sintesis DNA bakteri. Hal ini dapat menyebabkan bakteri tidak dapat bereplikasi dan berkembang biak. Selanjutnya ada penggolongan antibiotik berdasarkan aktivitasnya. Yang pertama ada zat-zat dengan aktivitas sempit atau narrow spektrum, contoh erythromycin, kanamisin, dan juga streptomycin. Kemudian ada zat-zat dengan aktivitas luas seperti broad spectrum, contohnya itu ampicillin, cefalosporin, dan juga chloramphenicol. Akan melanjutkan materi berikutnya mengenai sedan beredar dari antibiotik, di mana contohnya itu adalah benzil penisilin atau penisilin G. Di mana indikasinya itu infeksi tenggorokan, otitis media, streptococcus endocarditis, meningococcus, meningitis, dan pneumonia. Kontraindikasinya adalah hipersensitivitas atau alergi terhadap penisilin, dan efek sampingnya reaksi alergi berupa urtikaria, nyeri sendi, dan shock analitik serta diare. Yang kedua adalah anti jamur, di mana anti jamur adalah suatu golongan obat yang bersifat fungisida atau fungistatik yang dapat digunakan untuk mengobati dan mencegah mikosis seperti kutu air, kurap, kandidiasis, infeksi sistemik serius seperti meningitis, cryptococcus, dan lain-lain. Mekanisme kerja dari anti jamur yaitu bekerja dengan memanfaatkan perbedaan antara sel hewan dan jamur untuk membunuh organisme jamur dengan sedikit efek samping pada pasien. Tidak seperti bakteri, jamur dan manusia merupakan eukariota. Dengan demikian, sel jamur dan manusia mempunyai kemiripan pada tingkat biologis. Selanjutnya adalah penggolongan obat anti jamur. Yang pertama itu adalah anti jamur polyena. Polyena merupakan molekul yang memiliki banyak ikatan ganda terkonjugasi. Anti jamur polyena berupa polyena makrosiklik dengan bagian cincin yang terhidroksilasi pada sistem yang terkonjugasi. Hal ini membuat anti jamur polyena bersifat amfiviolik. Anti jamur ini berikatan dengan sterol di membran sel jamur, terutama ergosterol. Contohnya adalah kandisidin, amfoterisin B, dan rimosidin.
Yang kedua adalah anti jamur golongan imidazol, triazol, dan thiazol. Obat antifungal golongan azola kecuali abafungin menghambat enzim lanosterol 14-alfa demetilase. Enzim yang diperlukan untuk mengubah lanosterol menjadi ergosterol. Imidazol contohnya itu bifonazol, butokonazol. Triazol contohnya fluconazol, epoksikonazol, dan thiazol contohnya abafungin. Kemudian selanjutnya yaitu efek samping dari obat anti jamur. Banyak obat anti jamur yang menyebabkan reaksi alergi pada orang-orang. Contohnya yaitu obat golongan azol yang diketahui menyebabkan anafilaksis. Apa itu anafilaksis? Anafilaksis adalah reaksi alergi berat dan terjadi secara tiba-tiba setelah tubuh terpapar pemicu alergi. Nah, kondisi ini merupakan kondisi medis darurat karena dapat menyumbat saluran pernafasan bahkan jatuh ke kondisi shock. Nah, selain itu juga terdapat banyak interaksi obat. Pasien harus membaca keterangan yang terlampir pada kemasan obat, seperti anti jamur azol yakni ketokonazol atau itrakonazol yang dapat menjadi substrat dan inhibitor dari glikoprotein P yang dapat mengekspresikan racun dan obat ke usus. Kemudian contoh sedang beredarnya adalah ketokonazol. Kemudian indikasinya adalah untuk mengobati infeksi jamur sistemik yang berat atau yang tidak bisa ditangani dengan terapi obat lain yang tergolong anti jamur. Kemudian kontraindikasinya adalah hipersensitivitas, gangguan hati akut atau kronis, dan juga ibu hamil. Kemudian efek sampingnya adalah pusing, sakit kepala, sakit perut, dan juga diare. Untuk dosisnya yaitu dewasa 200 mg 1 kali sehari, dosis dapat ditingkatkan menjadi 400 mg 1 kali sehari jika respon terapi yang diharapkan belum tercapai. Kemudian untuk anak usia di atas 2 tahun, dosis terapinya adalah 3,3 sampai dengan 6,6 mg per kilogram berat badan 1 kali sehari. Kemudian yang ketiga yaitu obat anti-amuba. Obat anti-amuba adalah jenis obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh amuba, khususnya amuba patogen yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Amuba adalah protozoa bersel tunggal yang dapat menyebabkan berbagai jenis infeksi, termasuk disentri amuba yang disebabkan oleh entamuba histolytica. Kemudian selanjutnya yaitu penggolongan obat anti-amuba. Ada 3, yang pertama yaitu amubisida luminal, yang kedua amubisida jaringan, dan yang ketiga adalah amubisida campuran. Amubisida luminal, obat dalam kelompok ini bekerja terutama di lumen usus, tempat amuba biasanya berada. Mereka digunakan untuk mengeliminasi kista dan trofozoid amuba yang berada di saluran pencernaan. Kemudian yang kedua yaitu amubisida jaringan. Obat dalam kelompok ini bekerja di jaringan tubuh yang telah terinfeksi oleh amuba, seperti pada hati dan juga jaringan ekstraintestinal lainnya. Mereka efektif melawan trofozoid amuba yang telah menyebar ke luar usus. Kemudian yang ketiga yaitu amubisida campuran. Obat dalam kelompok ini memiliki aksi baik di lumen usus maupun di jaringan yang terinfeksi. Mereka sering digunakan untuk mengobati infeksi amuba yang sudah menyebar luas. Baik, yang selanjutnya itu ada mekanisme kerja. Beberapa obat anti-amoeba seperti kelompok nitromidazol, misalnya metronidazol, diaktifkan dalam kondisi anaerobik yang ada dalam sel amoeba. Setelah diaktifkan, mereka menghasilkan metabolit yang merusak DNA amoeba. Kerusakan DNA ini menghambat replikasi dan transkripsi yang esensial untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel amoeba. Akibatnya, amoeba tidak dapat berkembang biak dan akhirnya mati. Obat anti-amoeba seperti aminoglikosida, misalnya paramomisin, bekerja dengan mengikat subunit ribosom 30S amoeba. Ini mengganggu proses translasi yang penting untuk sintesis protein. Tanpa protein esensial, amoeba tidak dapat melakukan fungsi vitalnya dan akan mati. Beberapa obat anti-amoeba berfungsi dengan merusak membran sel amoeba atau menghambat enzim-enzim penting dalam metabolisme mereka. Contohnya adalah obat-obatan yang bekerja di lumen usus untuk membunuh trofozoid dan kista amoeba secara langsung melalui efek sitotoksik atau dengan mengganggu metabolisme karbohidrat amoeba. Selanjutnya ada sediaan yang beredar, yaitu ametin hidroklorida. Diserap baik dari tempat injeksi lalu dimetabolisme dan diekskresi secara lambat sehingga emetin sudah ditemukan di urin 20-40 menit. Setelah disuntikkan dan masih ditemukan 40-50
60 hari setelah pengobatan dihentikan. Indikasinya untuk amoebiasis jaringan, kontraindikasinya pasien hamil, penyakit jantung, dan penyakit ginjal. Efek sampingnya untuk yang lokal, nyeri tempat suntikan, kekakuan, lemah otot tempat suntikan. Untuk yang sistemik merupakan akumulasi dari obat. Pada GIT, yaitu ada mual, muntah, dan diare. Pada neuromuskular, lemah, nyeri, dan kaku otot rangka terutama leher dan anggota gerak. Pada kardiovaskular, hipotensi, nyeri prekordial, tachikardi, hati-hati. Pada geriarti, lemah. Untuk dosisnya tersedia dalam 30, 20, dan 60 mg per ampul intramuskular, tidak boleh untuk intravena. Pada anak 1 mg per kilogram berat badan per hari selama 5 hari. Terapi ulang baru boleh setelah 6-8 mg dari pemberian pertama. Untuk dosis dewasa 1-1,5 mg per kilogram berat badan atau per hari dengan dosis maksimal 90 mg per hari dalam dosis terbagi 2 kali per hari, pemberian ulang setelah 2 minggu. Obat antivirus merupakan golongan obat untuk menangani penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus seperti flu HIV atau AIDS, herpes, atau hepatitis. Obat ini tidak boleh digunakan sembarangan dan harus sesuai dengan resep dokter. Baik, selanjutnya itu penggolongan obat antivirus, di mana golongan pertama yaitu golongan obat anti non-retrovirus. Antivirus untuk herpes, contoh obatnya yaitu ada aciclovir, di mana aciclovir ini merupakan obat sintetik jenis analog nukleosida purin. Sifat dari antivirus aciclovir ini terbatas pada kelompok virus herpes. Selanjutnya yaitu ada mekanisme kerja dari aciclovir, pembentukan aciclovir monofosfat yang dikatalisis oleh timidin kinase pada sel hospes yang terinfeksi oleh virus herpes atau varicella zoster, atau oleh fosfotransferase yang dihasilkan oleh sitomegalovirus. Kemudian enzim seluler akan menambahkan gugus fosfat untuk membentuk aciclovir difosfat dan aciclovir trifosfat. Aciclovir trifosfat menghambat sintesis DNA virus dengan cara kompetisi dengan 2 aksen deoksiguanosin trifosfat dengan substrat DNA polimerase virus. Selanjutnya yaitu indikasi dari aciclovir ini digunakan sebagai obat untuk infeksi HSV1 dan HSV2 baik lokal maupun sistemik, dan infeksi VZV atau varicella dan herpes zoster. Karena kepekaan aciclovir ini terhadap VZV kurang dibandingkan dengan HCV, dosis yang diperlukan untuk terapi kasus varicella dan zoster jauh lebih tinggi daripada terapi untuk infeksi HSV. Selanjutnya untuk efek samping dari aciclovir ini pada umumnya dapat ditoleransi dengan baik. Aciclovir topikal dalam pembawaan polyethylene glikol dapat menyebabkan iritasi mukosa dan rasa terbakar, dan sifatnya sementara jika dipakai pada luka genitalia. Aciclovir oral dapat menyebabkan mual, diare, dan ruam. Selanjutnya terdapat antivirus untuk influenza, di mana pengobatan untuk infeksi antivirus pada saluran pernafasan termasuk influenza tipe A dan B, virus sinsitial pernafasan atau RSV. Yang pertama contoh obatnya yaitu ada amantadin dan rimantadin, di mana amantadin dan rimantadin ini memiliki mekanisme kerja yang sama. Efikasi keduanya terbatas hanya pada influenza A saja. Mekanisme kerja bekerja pada protein M2 virus, yaitu suatu kanal ion transmembran yang diaktifasi oleh pH. Kanal M2 merupakan pintu masuk ion ke virion selama proses uncoating. Hal ini menyebabkan destabilisasi ikatan protein serta proses transfer DNA virus ke nukleus. Selain itu, fluks kanal ion M2 mengatur pH kompartemen intraseluler, terutama di aparatus Golgi. Untuk indikasi dari obat-obatan tersebut yaitu untuk pencegahan dan terapi awal infeksi virus influenza A. Amantadin juga diindikasikan untuk terapi penyakit Parkinson,
di mana dosis yang digunakan yaitu amantadin diberikan dalam dosis 200 mg per hari, yaitu 2 kali 100 mg per kapsul. Dan selanjutnya yaitu ada rimantadin diberikan dalam dosis 300 mg per hari, yaitu 2 kali sehari 150 mg tablet. Untuk efek samping dari obat ini yaitu berefek samping pada sistem saraf pusat seperti kegelisahan, kesulitan berkonsentrasi, insomnia, hilang nafsu makan, dan rimantadin ini menyebabkan reaksi sistem saraf pusat lebih sedikit karena tidak banyaknya melintasi sawar otak darah. Penggolongan obat antivirus yaitu ada antivirus untuk HBV dan HCV, yaitu lamivudin. Yang mekanisme kerjanya, lamivudin bekerja dengan cara mensintesis DNA secara kompetitif menghambat polimerase virus. Lamivudin tidak hanya aktif terhadap HBV wild type saja, namun juga terhadap varian perkorelkor promoter dan dapat mengatasi hiperresponsivitas terhadap sel T sitotoksik pada pasien yang terinfeksi kronik. Dan untuk indikasinya infeksi HBV atau wild type dan perkor varians. Lamivudin ini memiliki dosis per oral 100 mg per hari untuk dewasa, untuk anak-anak 1 mg per kilogram, yang bila perlu ditingkatkan hingga 100 mg per hari. Lama terapi yang dianjurkan adalah 1 tahun pada pasien HbA- dan lebih dari 1 tahun pada pasien yang HbE-nya plus. Dan untuk efek sampingnya, mual, muntah, sakit kepala, peningkatan kadar ALT dan AST dapat terjadi pada 30-40% pasien. Selanjutnya untuk golongan kedua yaitu golongan obat antiretrovirus atau antivirus untuk HIV. Yang pertama yaitu nukleosid reverse transkriptase inhibitor atau NRTI. Reverse transkriptase atau RT ini mengubah RNA virus menjadi DNA proviral sebelum bergabung dengan kromosom hospes. Karena antivirus golongan ini bekerja pada tahap awal replikasi HIV, obat-obat golongan ini menghambat terjadinya infeksi akut sel yang rentan, tapi hanya sedikit yang berefek pada sel yang telah terinfeksi HIV. Untuk contoh obatnya ada zidofudin, yang mekanisme kerjanya bekerja dengan cara menghambat enzim reverse transkriptase virus. Setelah gugus azidotimidin atau AZT pada zidofudin mengalami fosforilasi, gugus AZT5-monofosfat akan bergabung pada ujung 3 aksen rantai DNA virus yang menghambat reaksi reverse transkriptase nukleosid lainnya. Untuk indikasinya, infeksi HIV dalam kombinasi dengan anti-HIV lain. Yang ketiga ada dosis. Zidofudin tersedia dalam bentuk kapsul 100 mg, tablet 300 mg, dan sirup 5 mg per 5 ml dan per oral 600 mg per hari. Dan untuk efek sampingnya anemia, neutropenia, sakit kepala, dan mual. Selanjutnya ada nucleotide reverse transkriptase inhibitor atau NTRTI, yang contoh obatnya tenofovir disoproxil, yang mekanisme kerjanya bekerja pada HIV-RT dan HBV-RT dengan cara menghentikan pembentukan rantai DNA virus, yang indikasinya infeksi HIV dalam kombinasi dengan efavirenz, tidak boleh dikombinasi dengan lamivudin dan abacavir. Dan untuk dosisnya per oral sehari 300 mg per tablet. Dan efek sampingnya mual, muntah, flatulens, dan diare. Baik, selanjutnya yaitu penggolongan obat antivirus
non-nukleosid reverse transkriptase inhibitor, merupakan kelas obat yang menghambat aktivitas enzim reverse transkriptase dengan cara berikatan di tempat yang dekat dengan tempat aktif enzim dan menginduksi perubahan konformasi pada situs aktif ini. Contoh obatnya nevirapin. Mekanisme kerjanya bekerja pada situs allosterik, tempat ikatan non-substrat HIV1-RT. Kedua, indikasi infeksi HIV-1 dalam kombinasi dengan anti-HIV lainnya terutama NRTI. Ketiga, dosis per oral 200 mg per hari selama 14 hari pertama, 1 tablet 200 mg per hari, kemudian 400 mg per hari 2 kali 200 mg tablet. Keempat, efek samping, yaitu ruam, demam, fatigu, sakit kepala, somnolence, dan peningkatan enzim hati. Yang selanjutnya yaitu protease inhibitor atau PI. Semua PI bekerja dengan cara berikatan secara reversibel dengan situs aktif HIV protease. Hal ini menyebabkan terhambatnya pelepasan polipeptida prekursor virus oleh enzim protease sehingga dapat menghambat maturasi virus. Contoh obatnya sakuinavir. Mekanisme kerjanya sakuinavir bekerja pada tahap transisi, merupakan HIV protease peptidomimetic inhibitor. Kedua, indikasi infeksi HIV dalam kombinasi dengan anti-HIV lain, NRTI dan beberapa PI seperti ritonavir. Ketiga, dosis per oral 3.600 mg atau 6 kapsul 200 mg soft kapsul 3 kali sehari atau 1.800 mg per hari 3 hard gel kapsul 3 kali sehari. Yang keempat, efek sampingnya yaitu diare, mual, dan nyeri abdomen. Yang terakhir yaitu viral entry inhibitor. Enfuvirtide merupakan obat pertama yang masuk ke dalam golongan viral entry inhibitor. Obat ini bekerja dengan cara menghambat fusi virus ke sel. Contoh obatnya Enfuvirtide. Mekanisme kerjanya menghambat masuknya HIV ke dalam sel dengan cara menghambat fusi virus ke membran sel. Kedua, indikasi terapi infeksi HIV-1 dalam kombinasi dengan anti-HIV lainnya. Yang ketiga, dosis Enfuvirtide 90 mg atau 1 mili 2 kali sehari diinjeksikan subkutan dengan lengan atas bagian paha anterior atau abdomen. Yang keempat, efek samping, adanya reaksi lokal seperti nyeri, eritema, pruritus, iritasi dan nodul atau kista. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.